Baik, Bapak sekalian, ini pembahasan yang hangat, tapi saya belum pernah posting masalah ini. Tentang hukum musik. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersamakan musik dengan khamar, dengan zina dan lain-lainnya. Ya, Bapak sekalian, ada hadisnya. Lalu kalau ada hadisnya, kenapa para ulama ada perbedaan pendapat? Ya, perbedaan pendapat mereka berkaitan dengan makna musik. Jadi ketika ada satu lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dibawa ke makna mana? Makna yang ada pada masa Rasulullah SAW atau makna sekarang? Ketika kita lihat ada berseberangan antara makna ini dengan makna ini, di antara misalnya Rasulullah SAW berada di dalam masjid di hari raya. Di waktu itu Sayyidah Aisyah masih terlalu muda lah ya, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Ada wanita-wanita yang memukulkan gendang di dalam masjid. Abu Bakar datang marah sekali. Sedangkan putri beliau Sayyidah Aisyah sedang menikmati pertunjukan musik itu. Jadi Abu Bakar sangat marah. Lalu Rasulullah SAW menegur, "Da'hum ya Abu Bakar." Tinggalkan mereka, biarkan mereka, wahai Abu Bakar. Liya'lam al-yahud anna fi dinina fushah. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu ada kelapangan, ada kelonggaran, dan ada sesuatu yang tidak ada pada ajaran mereka. Jadi yang dipukul itu apa? Gendang. Gendang itu alat musik atau bukan? Alat musik. Ya. Oke, jadi karena beberapa dalil, seperti dalil ini misalnya, maka para ulama ada yang mengatakan bahwa musik itu halal. Oke, ya. Jadi pertanyaannya, kalau ada perbedaan pendapat bagaimana? Ingat dengan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kamu ketahui dalam sebuah masalah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, jangan kamu cegah. Jangan kamu cegah. Jangan kamu larang. Kenapa? Ini selama masalah itu ada masalah khilaf, apalagi masalah khilafnya itu khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama-ulama besar, boleh kita mengambil pendapat yang lemah atau pendapat yang membolehkan, ya. Apalagi masalah-masalah yang banyak muncul di kalangan umat, hendaknya kita mengambil pendapat yang ringan untuk mereka. Untuk kita, silahkan kita ambil pendapat yang paling berat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak sekalian, kenapa ulama yang mengatakan boleh mendengarkan musik? Apakah mereka tidak mengetahui hadis tadi? Mereka tahu. Lalu, ya, kata musik ini perlu dibawa kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Rasulullah SAW melaknat gambar, ya kan? Melaknat gambar dan orang-orang yang menggambar. Makna gambar sekarang ini apa? Ini buku gambar, kita menggambar, gambar orang badut atau orang sedang mencangkul di sawah. Itu namanya menggambar. Tapi ternyata makna menggambar yang ada pada masa Rasulullah SAW itu bukan makna itu, tapi pahat, gambaran yang ada bayangan. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang masalah gambar, apa hukum menggambar orang, hukum foto dan seterusnya. Kenapa ada ulama yang mengatakan boleh? Karena gambar yang ada pada masa Rasulullah maksudnya adalah pahatan yang ada bayangan. Oke, baik Ustaz, dengan musik apa kaitannya? Apa yang dikatakan oleh para ulama sehingga musik itu boleh? Apa pandangan ulama terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang melarang musik? Musik pada masa jahiliyah tidak dikatakan musik
melainkan ada satu majlis khamarnya. Yang kedua, ada wanita-wanita tuna susila atau tuna apa itu, ya, yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang mereka ucapkan itu memuji khamar, memuji percintaan, memuji berhala, memuji perkara-perkara yang tercela dalam Islam. Sehingga para ulama yang mengatakan boleh musik itu, selama tiga ini tidak ada, musiknya adalah musik yang boleh. Musiknya musik yang boleh. Tapi tetap para ulama mengingatkan, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan itu tercela. Makan boleh, makan sate boleh, makan mie boleh, tapi kalau sudah berlebihan itu menjadi tercela. Segala sesuatu kalau sudah berlebihan dari batasannya menjadi kebalikannya. Begitu juga musik yang kita kira ini selawat Nabi bisa menenteramkan hati kita, tapi kalau sudah sering kita dengar, itu justru memalingkan kita dari membaca Al-Quran, dari berzikir dan seterusnya. Tapi kalau sekali-kali kita dengar, Masya Allah, dia memuji Rasulullah SAW, memuji akhlakul karimah, di dalamnya ada bercerita tentang biografi Islam, ya. Mungkin banyak anak kita itu tahu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa melalui lagu Bila Israel. Ada di antara mereka yang tahu ayah Nabi, ibu Nabi, anak-anak Nabi melalui lagu. Kok bisa? Ya, saya tertarik sekali dengan lagu itu. Apa yang membuat tertarik? Lagunya bagus, diiringi dengan irama yang bagus. Akhirnya tertarik, ya. Jadi ini yang bisa kita katakan terkait musik. Jadi tidak kita pungkiri ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Anda mau mengambil pendapat yang sulit, silahkan. Tapi untuk orang lain, untuk memfatwakan, untuk Anda menilai orang lain, ambillah pendapat yang ringan. Ya, teringat dengan Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah berpendapat kotoran hewan yang bisa dimakan itu bukan najis. Kotoran lembu, kotoran ayam, karena ayam dan lembu itu bisa dimakan, itu bukan najis. Tapi ketika Abu Hanifah berjalan melewati mungkin daerah yang banyak debunya, apakah di sawah atau di mana, begitu mau masuk dalam masjid, beliau cuci kaki beliau. Wahai Abu Hanifah, kenapa engkau cuci kakimu? Bukankah pendapatmu mengatakan begini? Beliau mengatakan, tilka hiyal fatwa, yang saya sampaikan itu fatwa, wa hadhihi taqwa, dan ini adalah takwa. Paham maksudnya? Untuk orang lain katakan yang paling ringan, untuk diri sendiri ambil yang paling berat. Kenyataannya banyak ustadz akhir zaman, untuk orang lain yang paling berat, untuk diri sendiri, oh ini beda, makamnya sudah beda, saya ini sudah level yang lain lah hukumnya. Ini yang bermasalah. Ustadz katanya riba nih. Ya, itu riba untuk orang awam. Bagi untuk ya kami ustadz ini nggak masuk riba. Ini yang terbalik. Ya, merokok, oh haram. Kedapatan di kafe, ustadz kau merokok. Ya itu kan di sana, di sini lain lagi. Ini yang tidak tepat. Baik, sidang hadirin sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.